Hipertermia merupakan diagnosa keperawatan yang mana merupakan masalah keperawatan, yaitu suhu tubuh di atas normal. Berapa sih normalnya suhu tubuh manusia? Yaitu di kisaran antara 36,5 sampai 37,5 ya. Jadi itu nilai normal suhu tubuh manusia. Jadi ketika suhu tubuhnya di atas 37,5 ke atas, itu sudah masuk kriteria demam. 38, 39 ya, itu sudah demam. Nah, dalam mendiagnosa keperawatan tentunya kita harus mengumpulkan data dulu, yaitu ada dua data utama, yaitu data subjektif dan data objektif. Data subjektif di sini biasanya pasien mengatakan demam, geges ya. Kemudian data objektif suhunya pasti di atas normal. Berapa di atas normal? Yaitu di atas 37,5 ke atas, karena tadi kisaran normal suhu tubuh manusia yaitu 36,5 sampai 37,5 itu ya guys. Jadi ada dua data yang harus kita kumpulkan, yaitu data subjektif dan data objektif. Karena ingat teman-teman, proses keperawatan yaitu yang pertama adalah kita melakukan anamnesa. Dari anamnesa kita akan mendapatkan data. Dari data itu maka kita kelompokkan, ada data subjektif dan data objektif. Dari kedua data itu muncullah diagnosa keperawatan atau masalah keperawatan, yaitu ada hipertermia ataupun yang lainnya. Kemudian baru muncul intervensi, merencanakannya, bagaimana kita rencanakan untuk mengatasi masalah keperawatan tersebut. Baru kita lakukan implementasi, kita laksanakan rencana yang sudah kita planningkan, baru evaluasi ya. Jadi proses keperawatan adalah seperti itu. Jadi tadi untuk mendiagnosa, untuk memunculkan diagnosa hipertermi, maka kita harus mengumpulkan data subjektif dan objektif. Objektifnya maka suhu tubuh harus di atas nilai normal. Oke, dan kita sebagai perawat itu juga harus mengetahui etiologinya atau penyebab dari pasien ini demam ya. Dari situ maka kita akan bisa merumuskan diagnosa dari keperawatan ya. Apa aja sih penyebab dari demam? Jadi penyebab demam itu tidak hanya infeksi ya. Yang pertama penyebab demam itu adalah dehidrasi ya. Jadi dehidrasi itu kehilangan cairan, tentu bisa menyebabkan demam ya. Kemudian yang kedua adalah terpapar lingkungan panas. Jadi ketika kita terpapar oleh lingkungan yang panas, suhu yang tinggi, otomatis tubuh kita akan menyesuaikan. Jadi kita juga akan suhunya naik ya. Kemudian proses penyakit, yaitu bisa karena infeksi, bisa karena cancer ya. Nah ini yang sering muncul di fasilitas tempat praktek kita ataupun di praktek klinis kita ya. Misalkan ada tipes, ada infeksi-infeksi lain ataupun ada cancer, itu bisa menyebabkan demam. Kemudian yang keempat, ketidaksesuaian pakaian di lingkungan ya. Jadi ketika kita sedang lingkungannya panas, kita pakai jaket, baju yang tebal, maka suhu tubuh kita akan meningkat. Nah, kemudian yang kelima yaitu peningkatan laju metabolisme. Misalkan kita habis olahraga, kita habis jogging ya, itu pasti suhu tubuh kita juga akan meningkat ya. Kemudian yang keenam yaitu respon trauma. Jadi ketika trauma, bisa kecelakaan, terkena pukul, itu juga bisa menyebabkan suhu tubuh kita meningkat ya. Kemudian aktivitas yang berlebihan ya, itu karena dengan aktivitas yang berlebihan maka sama metabolisme akan meningkat, sehingga suhu tubuh juga akan ikut meningkat, karena di situ ada mekanisme tubuh kita untuk mengeluarkan panas dari tubuh ya. Kemudian penggunaan inkubator ya, ini pada anak-anak bayi, penggunaan inkubator itu juga menyebabkan suhu tubuh meningkat. Jadi kita harus tahu penyebab dari si demam pasien kita, karena untuk merumuskan diagnosa keperawatan. Guys, teman-teman nurse semua, jadi diagnosa hipertermia ini merupakan diagnosa keperawatan yang aktual. Aktual itu berarti sudah terjadi ya. Nah, penulisannya menggunakan metode 3 bagian ya. Jadi perumusannya itu 3 bagian, karena ini diagnosa aktual, diagnosa yang sudah terjadi, bukan diagnosa yang resiko ataupun potensial ya, bukan, tetapi ini diagnosa yang sudah aktual, sudah terjadi, maka harus dilakukan intervensi sesegera mungkin. Nah, itu perumusan diagnosa atau penulisannya ada 3 bagian ya. Teman-teman nurse semua harus ingat-ingat. Yang pertama adalah masalah ya, yang kedua penyebabnya, yang ketiga tanda dan gejala ya. Teman-teman nurse pada semua sudah tahu ya, 3 cara ya dalam penulisannya, yaitu masalah, penyebab, dan tanda gejala. Saya kasih contoh teman-teman nurse untuk penulisannya, yaitu hipertermia ya. Ini kan masalah keperawatan ya, berhubungan dengan ya, penyebabnya apa di situ? Misalkan karena infeksi ya, berarti infeksi ya, proses infeksi. Kemudian dibuktikan dengan tanda gejalanya apa? Yaitu suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius misalkan ya. Nah, jadi penulisannya seperti itu teman-teman nurse. Jadi masalah ditambah dengan penyebab, ditambah lagi dengan tanda gejala. Hipertermi berhubungan dengan proses infeksi, dibuktikan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Itu guys ya untuk penulisannya. Jadi nanti teman-teman yang ada di rumah sakit, yang ada di puskesmas, di klinik ataupun di praktek mandiri keperawatan, tulislah diagnosa keperawatan yang benar
dan baik sesuai dengan standar diagnosa keperawatan Indonesia. Ada SDKI, SLKI, dan SIKI-nya. Setelah kita sudah mendiagnosa sesuai dengan data subjektif maupun data objektif pasien, maka kita harus menentukan luaran. Kriteria hasilnya apa di sini? Nah, ini luaran menjadi sangat penting sekali. Kenapa? Karena dengan luaran ini kita bisa mengukur apa sih target yang akan kita tentukan di sini. Tentunya luaran yang kita tentukan targetnya adalah apa? Termoregulasi membaik, suhunya membaik, normal. Karena tadi panas, sekarang jadi suhunya normal. Maka kriteria hasil di sini atau luarannya itu termoregulasinya membaik, ya. Nah, di sini kriteria hasil yang kita tentukan dari termoregulasi membaik, yang pertama menggigil menurun, ya. Yang kedua suhu tubuh membaik. Yang ketiga suhu kulit membaik, ya. Jadi pasien ini menggigilnya sudah mengurang, kemudian suhu tubuh membaik, suhu kulit membaik, ya. Nah, ini merupakan kriteria hasil. Saya kasih contoh untuk penulisannya ini dibikin 3 komponen, ya, pelabelisasian, ya. Yang pertama itu label, kemudian ekspektasinya, lalu kriteria hasilnya, ya. Sesuai rumusnya tadi, teman-teman semua, yaitu label, ekspektasi, dan kriteria hasil. Labelnya apa di sini? Yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 atau 2 atau 3 kali 24 jam, maka termoregulasi. Ekspektasinya apa? Membaik, ya. Kemudian kriteria hasilnya apa? Yaitu seperti tadi di 1, 2, 3, ya. Kriteria hasilnya itu suhu tubuhnya normal, kemudian menggigilnya menurun, suhu kulitnya juga menjadi normal. Itu teman-teman harus. Setelah kita sudah membuat luaran atau kriteria hasil apa yang kita targetkan, yaitu tadi termoregulasinya membaik, maka kita merencanakan tindakan keperawatannya apa, ya, atau intervensinya apa. Nah, ini juga sudah ada dalam standar intervensi yang sudah dicetak oleh PPNI, yaitu namanya SIKI, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia, ya. Apa di sini? Kita dalam membuat intervensi ataupun rencana keperawatan, kita selalu mengingat dalam jembatan teledainya, ya, istilahnya memudahkan kita itu OTEK. O-nya apa? Observasi, ya. Jadi di intervensi itu kita selalu mengingat istilah OTEK, ya. Jadi observasi, kemudian terapi, ya, kemudian evaluasi, kemudian yang terakhir kolaborasi, ya. Nah, kita selalu memudahkan kita dalam berpikir, ya. Jadi yang pertama tadi dari OTEK itu observasi. Apa yang kita observasi di sini yaitu penyebab dari hiperterminya apa. Misalkan karena dehidrasi, karena infeksi, ataupun karena terpapar suhu yang tinggi. Nah, itu kita harus identifikasi dulu penyebabnya, karena nanti intervensinya juga akan berbeda. Kemudian monitor suhu pasien, ya. Kita monitor suhunya pasien, kemudian monitor kadar elektrolit, ya. Apakah di situ ada ketidaknormalan elektrolit sehingga ada dehidrasi dan sebagainya. Kemudian monitor haluan urin, ya, pipisnya seperti apa, warnanya, frekuensinya, kemudian jumlahnya, itu harus kita observasi. Kemudian monitor komplikasi akibat hipertermi, apa sih, jangan dehidrasi ataupun komplikasi-komplikasi yang lain. Kemudian T-nya itu apa tadi? Terapi. Nah, terapeutik ini yang pertama adalah sediakan lingkungan yang dingin, ya. Jadi ketika lingkungan ruangannya itu terasa pengap, panas, ya harus didinginkan dengan cara apa? Misalkan jendela dibuka, sirkulasinya biar berputar. Kemudian kalau ada AC, AC-nya dinyalain, ya. Kemudian kalau ada kipas angin, kipasnya boleh nggak boleh, tapi jangan langsung dikenakan ke pasien, dipantulkan ke dinding biar dia bersirkulasi, ya. Kemudian longgarkan atau lepaskan pakaian, ya. Jadi pakaian-pakaian yang tebal, yang ini diganti yang longgar, yang mudah menyerap keringat, yang nyaman, seperti itu. Kemudian basahi dan kipasi permukaan tubuhnya. Ini jika memungkinkan kompres, ya. Kita seka pasiennya supaya mempercepat ini, ya, membantu menurunkan suhu tubuh. Kemudian berikan cairan oral, ya, suruh pasien minum diperbanyak, ya, air putih sedikit-sedikit yang sering, ya, diperbanyak supaya nggak dehidrasi. Kemudian ganti linen setiap hari, ya, atau lebih sering ketika pasien berkeringat lebih banyak, ya. Kemudian lakukan pendinginan eksternal, misalkan ada selimut yang membantu mendinginkan kulit, mendinginkan suhu tubuh pasien, ya. Yaitu menggunakan pendingin eksternal, ya. Kemudian hindari pemberian aspirin, ya. Nah, ini juga sementara dihindari dulu. Kemudian berikan oksigen jika perlu, ya. Itu untuk terapeutiknya, ya. Kemudian
N-nya itu edukasi ya, edukasikan kepada pasien tirah baring, istirahat dulu, ya, kemudian proses demamnya seperti apa itu kita edukasi. Kemudian kolaborasi lah, di sini K-nya kolaborasi lah. Kolaborasi di sini tentunya pemberian cairan dan elektrolit melalui intravena jika diperlukan ya. Itu. Jadi untuk mengingat-ingat maka kita pakai istilah OTEK. O-nya observasi, T-nya terapeutik, E-nya edukasi, K-nya kolaborasi ya. Itu untuk memudahkan kita ya. Jadi kalau kita sudah mengaplikasikan ilmu keperawatan kita dengan baik, insya Allah nanti pasien juga akan nyaman dan rekan kerja kita, ya partner kita, dokter ataupun tenaga kesehatan lain juga akan berkolaborasi dengan baik, sehingga apa? Pasien akan lebih cepat sembuh, pasien akan tingkat kepuasannya meningkat, dan kita sebagai perawat juga akan menonjolkan ilmu keperawatan kita, sehingga kita akan lebih dihargai, lebih diakui, dan tentunya perawat akan semakin hebat ya. Itu guys, sharing-sharing saya malam hari ini. Satu masalah keperawatan kita bahas, untuk malam-malam selanjutnya kita bahas setiap malam satu masalah keperawatan, sehingga kita akan selalu update, kita bisa meningkatkan kemampuan kita baik secara skill maupun secara pengetahuan, sehingga pasien-pasien akan terlayani dengan baik. Terima kasih guys, kita bertemu di lain waktu. Nanti yang mau minta untuk membahas penyakit atau masalah keperawatan bisa chat di komen. Oke, saya Nurse Yazid dari CNS Home Care. Terima kasih sudah bersama-sama. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See you next time. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.